Oke. gitu. Nah, Coach, kemarin saya kan sempat buka pertanyaan di story saya tuh, Coach, terkait dengan Mm-mm. productivity ini. Nah, ada Iya. pertanyaan yang jadi tertarik buat saya adalah apa sih sebenarnya yang mendasari kita harus produktif, Coach? Ya, nah balik lagi sebenarnya kenapa sih kita produktif? Nah itu berhubungan dengan langkah pertama sih. Sebenarnya itu bagus banget pertanyaannya. Itu mewakili langkah kita hari ini. Iya, Ya, iya. jadi saya bisa bagi ke dalam 4 langkah sih teman-teman semua. 4 step ya, 4 langkah rahasia. Sebenarnya nggak rahasia juga karena banyak orang yang sudah tahu, tetapi nggak semua orang melakukan ini gitu loh, Mas Wanda. Ya, jadi memang 4 langkah ini adalah yang kita bisa terapkan, yang juga saya sudah lakukan sehingga saya bisa membuat training, saya bikin materi, saya buat YouTube, TikTok, ya kemudian Instagram, quotes-quotes saya kalau Anda lihat semua Bapak Ibu. Nah itu dilihat memang berdasarkan daripada pertama adalah dilihat kita melihat daripada goal kitanya ya. Jadi ketika kita mau produktif, Coach Mandra, kita harus tahu pain atau pleasure kita ada di mana ya, sumber motivasi kita ada di mana ya. Ngapain sih gue produktif? Nah lu produktif supaya mencapai apa, supaya mencapai ini, begitulah teman-teman ya. Jadi kita penting banget kita harus tahu ya, produktif itu arahnya mau kemana, sumber motivasinya apa. Nah, sumber motivasi itu sendiri, teman-teman semua, di dalam Neuro Linguistic Programming, kita tahu bahwa NLP itu kita bisa bagi secara 2 sumber motivasi, ada pain dan ada pleasure. Ya, ada fear atau pain, ada pleasure, begitu ya. Nah, kalau pleasure adalah sumber motivasi yang senang-senang, yang happy-happy. Ya, sumber motivasi yang kita mengarah ke mana, begitu ya. Saya ingin Iya. beli mobil baru lah, saya ingin beli rumah baru, saya ingin terkenal, saya ingin punya uang yang banyak, saya ingin punya apa ya, bisa disebut tabungan misalkan miliaran. Nah itu adalah pleasure ya, suatu kesenangan. Tapi ada juga sumber motivasi di satu sisi, in other hand, itu adalah pain-nya atau fear, ketakutannya, kesakitannya kalau nggak melakukan ini apa, sukses apa, kalau nggak produktif apa konsekuensinya. Nah itu kita sebut dengan fear atau kita sebut dengan pain ya. Kita takut, aduh gua kalau nggak produktif ya nanti gua nggak makan, keluarga dapur nggak ngemul, nggak gembul gitu ya si dapur ini. Nah itu yang kita sebut dengan fear atau Iya. pain ya, kesakitan, keluarga nggak makan. Kalau gua nggak menjual, kalau gua nggak berkarya ya bakal rumah hilang, misalkan cicil rumah nggak karya, atau saya malu begitu ya sama mertua yang dulunya menjanjikan anaknya akan diperawat, akan dipinang dengan hasil yang luar biasa, dengan kesuksesan, tapi jadi malu. Itu disebut dengan fear ya, atau pain. Nah, Bapak Ibu harus menemukan di dalam produktivitas ini apa yang menjadi pleasure atau fear dan pain Anda. Anda bisa pilih mana yang membuat Anda termotivasi banget, begitu loh Coach Pandra. Seperti itu. Oke. Nah, pleasure atau fear atau pain. Kalau pleasure itu biasanya adalah sesuatu yang enak-enak kan, menuju kemana, happy-happy, Ya. kenikmatan gitu yang kita pengen. Tetapi Bapak Ibu semua, buat saya pribadi yang paling drive, yang paling kenceng adalah pain atau fear. Fear Betul. atau pain ini drive-nya kencang sekali. Itu pun terjadi di dalam hidup saya Bapak Ibu. Dulu pada saya membangun bisnis ya Bapak Ibu, yang saya sampai sekarang pun Bapak Ibu ya, ketika saya melihat, saya flashback ke belakang, yang mendrive saya paling kencang adalah Coach Mandra, adalah fear atau pain saya gitu ya. Keluarga yang tidak berhasil ya, ekonomi keluarga mungkin kurang bagus begitu ya, kurang bisa berkualitas, dan saya ingin berkualitas. Itu fear dan pain yang saya pakai ya, yang saya pakai begitu. Saya ingin melihat anak saya juga susah ya, ingin bekerjanya sukses ya, sehingga ketika saya melihat dia bisa bangga sama orang tuanya. Itu yang saya pakai. Fear dan pain itu yang sampai sekarang juga saya terus menerus pakai Bapak Ibu, untuk kita bisa menjangkau orang ya, kita bisa menghasilkan diri kita yang lebih baik begitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih yang lebih bagus di antara dua-duanya, mana yang bermanfaat buat Anda Bapak Ibu balik lagi begitu Coach. Oke. Apakah fear dan pain itu atau pleasure yang menurut Anda paling bagus? Yang cocok buat diri Anda yang mana gitu. Nah, Anda silakan pilih. Cuma menurut saya pribadi, setelah pengalaman saya di dunia penjualan, di dunia leadership, di dunia training selama hampir kurang lebih 18 tahun, yang paling mendrive orang luar biasa adalah fear-nya atau pain-nya. Itu yang harus kita lakukan duluan Bapak Ibu ya. Karena pleasure itu nanti ujung-ujungnya ketika kita masuk dalam tanda kutip ke zona nyaman, kita sudah mulai sukses, sudah mulai kenal banyak orang, juga sudah kita punya penghasilan
penghasilan bulanan yang bagus gitu. Itu kita baru bisa mempertahankan dari pleasure-nya kita begitu teman-teman. Dari apa yang ingin kita capai jangka panjang untuk long lasting. Kita lihat pada pleasure-nya begitu. Ya, seperti itu. Kurang lebih sih gitu. Jadi kalau untuk jangka pendek untuk mengerai kita sukses, temukanlah campaign Anda itu yang paling works buat saya sih. Ya, tetapi untuk jangka panjang yang harus kita lihat adalah pleasure kita. Anda mau kemana? Karena kita sudah mulai sukses, income kita sudah jelas, sudah semakin baik, gitu ya. Nah, yang kita harus perhatikan adalah pleasure kita mau kemana, impian kita yang baru lagi mau kemana. Itu yang kita harus pertahankan, begitu. Ya. 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 Ya, Mas Mandra bisa Halo coach. Coach. dengarkan sebentar. Ya, kalau bisa dengar suara saya, Mas Mandra, teman-teman semua? Suara saya terdengar tapi gambarnya buram coach. Saya melihatnya. Oh, oke. Oke. Mungkin Sebentar ya. saya masih mendengar sih suara coach. Gitu. Oke. Ya memang lebih powerful adalah ketika kita goal-nya adalah berdasarkan dari fear-nya ya coach ya, pain-nya segala macam ya. Karena Ya, di situ betul. mau nggak mau kita harus Betul. ngelakuin tujuan itu ya. Betul. Jadi kita harus fokuskan kepada kita, topik kita, menurut saya sih itu. Karena itu yang lebih mendrive kita berhasil untuk sukses begitu di zaman sekarang, gitu ya. Seperti itu. Ya. Aku nggak bisa dengar katanya ya, Coach Pandra. Mungkin sinyal kali, Bu. Saya Atau terdengar ya. Coba saya tanya yang Bapak Ibu sekalian di sini. Suara saya ataupun suara Coach Sandy terdengar nggak? Terdengar nggak? Atau mungkin gambarnya? Kalau saya melihat agak sedikit buram videonya Coach dan sedikit terputus suara. Coach Mandra, sudah Ya, dengar ini suara saya lagi? jelas. Jelas ya, ini ya sekarang ya. Ini jelas. Oke, wah koneksinya kok unbelievable nih hari ini. Gak apa-apa coach, memang. Nah inilah yang menjadi tantangan kita coach ya. Ya nggak apa-apa. Oke ya kita lanjut Coach Mandra. Lanjut Coach Mandra. Gitu. Oke coach, berarti tadi luar biasa insight-insight yang coach berikan bahwa kita harus terkait dengan bagaimana kita bisa membedakan antara sibuk dan produktif. Nah terkadang kita masih terlena dengan jebakan-jebakan sibuk itu. Nah betul. Terkait kalau saya coach kalau mungkin tadi yang 4 poin itu memang ada beberapa yang saya terapkan gitu ya, tapi memang kalau saya lebih ke bertanya pada diri saya ketika saya menghadapi apa sih saya udah produktif atau belum gitu coach. Biasanya saya bertanya dulu tadi yang coach bilang fokus. Saya memang bertanya dulu sebenarnya fokusnya apa sih saya ini gitu ya. Ketika harus menjalani satu hari, saya harus fokusnya apa gitu ya. Nah itu biasanya saya lakukan itu fokusnya apa. Lalu ketika saya melakukan itu, apa sih makna yang saya lakuin ini sebenarnya sampai nggak sih tujuan saya? Itu saya sih biasanya seperti itu coach. Ketika productivity ini mau saya lakukan, saya tanya dulu maknanya apa nih buat saya, sesuai nggak sama tujuan saya gitu ya. Nah ketika itu barulah saya lihat kalau memang sesuai ya apa yang saya inginkan, saya lakukan gitu. Betul. Jadi sederhananya itu kalau saya melakukan. Mungkin tadi masukan dari coach juga menjadi note buat saya. Seperti itu coach. Sama-sama Coach Mandra. Oke. Oke, tadi belum sampai ke part kita baru bahas yang pertama ya Coach Mandra ya. Tadi ya. Ya. Oke. Putus. Oke coach, ya.
Ya, udah jelas ya. Oke, good. Ya, Ya, next coach teman-teman selanjutnya. memang yes. Jadi buat saya pribadi itu, jadi kita menemukan pertamanya, step pertama adalah kita temukan dulu pain dan pleasure kita apa. Itu yang kita harus kuasai ya. Artinya kita harus tahu benar kemana kita menuju, untuk apa yang Anda inginkan begitu ya. Sehingga Anda mengerti betul produktif itu buat apa begitu, Bapak Ibu. Ya jangan sampai produktif itu juga nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya. Nah ini makanya nanti berhubungan dengan langkah keempat nanti terakhir kita akan bahas, Bapak Ibu ya. Kenapa Ya, produktivitas itu bisa berhenti ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, menurut saya langkah kedua yang kita harus perhatikan adalah kita harus bisa terus learning gitu loh, by doing gitu loh, Coach Mandra. Jadi harus bisa upgrade diri kita. Ya karena ketika kita ada di satu bidang, apapun bidang, misalnya Anda di bidang restoran, kuliner, Anda ada di bidang advertising, Anda ada di bidang penjualan sebagai insurance sales mungkin ya, atau sebagai seorang MLM, misalkan leader, begitu ya, Anda menjual produk. Nah, yang kita harus perhatikan adalah kita harus upgrade diri kita. Upgrade apa yang kita ingin produktif gitu loh. Karena gini, kita kalau produktif pun tapi kita nggak upgrade diri kita, otomatis ujung-ujungnya kita begitu-begitu aja, Coach Mandra. Justru produktifnya itu membosankan gitu. Maka yes. kita harus berusaha untuk upgrade diri selalu begitu. Mengupgrade diri kita, ilmu apa yang kita harus pelajari, mungkin pengetahuan produk yang Anda jual, atau produk baru yang harus Anda create. Anda belajar lagi dari orang-orang yang sukses di bidang Anda loh ya. Bukan belajar sama Coach Mandra, bukan belajar sama saya, Ya, tapi belajar sama orang yang sukses di bidang Anda, Bapak Ibu semua. Sehingga ya Anda bisa menjadi seperti dia, bahkan lebih gitu. Maka Anda harus follow, Bapak Ibu ya, orang-orang yang ada di bidang Anda. Kalau memang Anda bergerak di bidang asuransi misalnya, Anda lihat leader Anda lihat misalkan kompetitor yang lain yang juga leader-leader yang berhasil. Anda misalkan ada di bidang membangun bisnis misalkan otomotif begitu ya. Nah, Anda lihat orang yang punya bengkel, orang yang punya bisnis otomotif sebidang dengan Anda yang sudah berhasil itu seperti apa? Ya, nah Anda tanya kalau bisa ya, sering-sering ngobrol dengan dia, kenalan, beraniin aja diri untuk nggak tahu malu lah ibaratnya, kenalan sama dia begitu ya. Ya tapi nggak tahu malu yang positif, quote and quote, yang bisa membangun diri kita, sehingga kita bisa tahu gitu, kita bisa memodeling, bisa melihat, mencontoh upgrade diri kita harus seperti apa. Oh pantas ya, gue belum sukses karena gue belum bisa kayak dia gitu loh, Coach Mandra. Kenapa? Karena kinerjanya beda, produktivitasnya berbeda. Nah maksud saya dengan kita mengupgrade diri, dengan kita bisa memodel orang yang lebih berhasil dengan kita akan terbawa produktif gitu loh, Mas Mandra. Kita akan terbawa lebih produktif, tahu cara-caranya gimana, tahu cara-caranya membuat misalkan bengkel yang berhasil, membuat restoran yang berhasil, membangun bisnis online yang sukses itu kayak apa, itu karena kita follow dia. Karena kita berhasil juga sering ikut kenalan, ngobrol, interview sama orang-orang tersebut begitu loh, Mas Mandra. Itu juga yang saya lakukan soalnya Bapak Ibu, ketika saya mencoba untuk menjadi seorang trainer, seorang coach, motivator, itu saya selalu mepet guru-guru saya gitu, orang-orang yang ya, berhasil. Bahkan saya mepet guru-guru virtual saya via YouTube lah, via ya. ya, maksudnya guru virtual itu orang yang mungkin dia nggak kenal saya kenal dia gitu loh, tapi saya Sama, pelajari gitu. sama seperti ini ya, Seperti coach. itu. Saya patch ke coach ya. Yes. Enggak lah, kalau kita sama-sama belajar lah. Enggak lah. Ya sama-sama lah teman-teman ya. Kita sama-sama kalau di sini ya. Nah, itu jadi saya sering gitu, saya lakukan. Kalau Anda memang ingin berhasil di sebuah bisnis MLM misalnya, Anda lihat leader Anda yang sukses, jangan lihat leader yang nggak sukses Bapak Ibu. Kalau lihat leader yang belum berhasil, untuk apa? Malah kita baper, aduh kenapa ya leader nggak mau bantu saya. Padahal kita tahu ada leader yang lebih berhasil misalkan gitu, Coach Mandra. Itu yang kita harus ikutin. Itu jangan lihat orang-orang yang ada di sekitar kita di bisnis kuliner, aduh temen gue gagal di bisnis kuliner deh. Kita jangan lihat teman kita jangan lihat rekanan kita lihat memang orang-orang yang lebih berhasil dari kita, sehingga kita bisa upgrade diri kita. Maka ketika kita menempel, memodel, mengupgrade diri kita, belajar sesuatu ilmu yang memang berhubungan dengan bidang kita, teman-teman semua, itu akan membuat kita lebih produktif, pasti akan menjadi produktif sama seperti dia, minimal sama lah. Kalau lebih besar dari dia mungkin belum, tapi which is suatu saat kita akan lebih besar dari dia juga, harapannya kan begitu. Ya, kenapa saya bilang kita harus upgrade diri dengan memodel ini? Karena kita harus tahu path kita kemana gitu, Coach Mandra. Kita harus tahu langkah kita tuh mau kemana. Nah, satu-satunya cara yang paling gampang kan seperti negara Tiongkok, ATM ya. Amati, tiru, modifikasi kan. Bener nggak? Diamati aja, lihat, tiru, kemudian modifikasi. Jangan
diplagiat. Kalau diplagiat sih Anda bukan produktif, namanya Anda nyontek gitu. Nyontek. Ya, maka yang terbaik adalah kita harus bisa ATM, amati tiru modifikasi dari orang-orang yang sukses di bidang Anda, memodel mereka seperti apa sehingga kita upgrade diri kita. Nah, jadi setelah kita tahu tujuan kita kemana, pain-nya kita apa, pleasure-nya kita apa yang lebih bermanfaat buat Anda, kemana Anda mau mengarah, kita harus upgrade diri. Tentunya nggak bisa. Kita mau jadi produktif, kalau kita cuma lakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, nggak punya ilmunya, Coach Mandra, ya cilaka kan? Cilaka banget. Mau produktif nih, mau buat video, mau rekaman di depan kamera misalnya seperti kita nih hari ini, mau misalkan membuat seminar, contohnya saya begitu, membuat training, dan saya harus belajar dari orang-orang yang lebih sukses. Itu seorang trainer dan seorang coach pun bukan dewa, Bapak Ibu. Kita pun punya guru, punya coach juga gitu. Bahkan even presiden aja punya coach gitu kan ya, punya orang yang mementori dia begitu. Jadi kita harus berani untuk membuka diri dan belajar begitu. Ya cilakanya orang nggak mau belajar. Produktif sih Pak Hendy, tapi gue kagak mau belajar Pak. Itu juga sama Anda menggali kubur Anda sendiri lama-lama. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena produktifnya Anda jadinya bisa disebut tidak bervariasi, tidak dinamis begitu. Ya jadinya ujung-ujungnya nanti kita akan monoton. Jadi orang yang biasa-biasa, kecuali cara Anda works banget ya. Kecuali cara Anda itu udah cara orang sukses. Ya tanpa gue nyontek pun, tanpa gue belajar pun sama orang-orang yang ada di bidang kita yang berhasil, cara kita udah bisa mendatangkan rezeki yang banyak, itu nggak apa-apa. Keep going, lakukan. Ya upgrade diri tetap perlu, tapi ya ibaratnya lakukan aja begitu yang memang bermanfaat. Tetapi ketika kita memang belum berhasil, kita ingin tahu belajar gimana caranya, ya ikutinlah orang-orang yang lebih gila dari kita, ikutin orang-orang yang lebih produktif dari kita. Ya orang saya bilangnya lebih gila dari kita secara kinerja. Maka kita akan sama dengan dia, tahu produktif itu kemana arahnya begitu. Itu Coach, itu langkah yang saya juga lakukan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat Anda. Jadi kenapa saya bisa menjadi seperti ini seorang Hendy? Karena saya juga memodel orang lain. Saya juga memodel guru-guru saya begitu. Anda bisa lihat dari quote saya, dari seminar-seminar saya juga beberapa saya memodel, beberapa saya bikin sendiri gitu, Coach Mandra. Nggak semuanya murni tentunya. Sama semua orang sukses seperti itu. Gitu. Tapi saya share sama Anda, ini loh caranya supaya Anda pun bisa sama begitu. Betul. Ya. Konsepnya di ATM betul. Itu Coach ya. Yes, betul. Menempel sama orang yang produktif tuh katanya tuh ya. Ibu atau bapak. Yang penting modifikasinya itu Coach ya. Iya betul, kita harus bisa gitu ya, kita harus bisa. Nanti kalau memodifikasi itu nggak perlu ilmu yang terlalu seperti apa sih, itu belajar aja bagaimana caranya untuk memodif ya, karena kalau kita sudah ada di bidang tersebut, saya rasa memodif itu simpel, sederhana. Yang penting kita tahu caranya, produktifnya seperti apa, actionnya mesti gimana, kita tinggal ATM gitu, modifikasinya simpel, sederhana begitu. Gitu sih Coach Mandra. Ya. Oke. Oke, Coach Andra mau nambahin silahkan, siapa tahu ada langkah-langkah yang berikutnya. Selanjutnya ya. Oke. Sambil menunggu juga ada beberapa pertanyaan nanti. Ya, silakan teman-teman ya, kalau masih ada pertanyaan juga seputaran kita silakan. Nah, langkah yang ketiga teman-teman semua, mungkin karena juga waktu juga, yang saya juga lakukan biasanya adalah ketika kita sudah tahu pain dan pleasure kita di mana, kita sudah tahu target kita seperti apa, kita sudah tahu mau kemana kita mengarah, dan kita upgrade diri kita, sering ikut seminar, sering belajar, lihat YouTube, buka sesuai dengan bidang Anda, ya Anda sudah belajar memodel dari orang-orang yang sudah berhasil, ya tentunya langkah yang berikutnya adalah kita harus do it dan feedback. Ya, selalu do it, feedback itu selalu berhubungan tuh. Do it, ya nah itu dia, ya learning by doing itu penting banget ya. Jadi nggak cuma learning, tapi harus ada doing-nya. Nggak banyak orang cuma learning, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, gue pengen sukses, gue pengen jadi penjual asuransi yang hebat, gue pengen jadi penjual produk yang hebat, pengen jadi pembicara yang hebat, tapi dia nggak mau melakukan, dia takut untuk melakukan. Nah makanya yang harus kita lakukan adalah kita do it and feedback, itu penting. Jadi kita lakukan, coba kerjakan, ya kalau mau ibaratnya kita buka resto, coba buka misalkan menu baru, Anda eksplorasi begitu ya, menu baru apa yang cocok, ya Anda buka misalkan advertising baru, misal promo-promo baru buat usaha Anda, misalnya harus coba melakukan tersebut dan lakukan feedback. Ya karena di dalam dunia NLP kan nggak ada yang namanya gagal kan, benar nggak Mas Onda? Yang ada cuma feedback, benar nggak?
Ya, Ya, nggak ada Bapak Ibu yang namanya gagal itu kalau Anda berhenti ya gagal gitu. Tapi ketika Anda keep going, terus berjalan, itu tidak ada yang namanya gagal. Yang ada hanya feedback. Makanya kalau yang tidak ada yang namanya gagal ada feedback, artinya kita bisa rubah cara kita, pendekatan kita. Nggak work nih, menu ini nggak sesuai nih sama orang lain. Kayaknya nggak enak buat kebanyakan orang, misalkan di kota ini atau di kota Anda. Kita harus ganti, misalkan menu yang lebih cocok, yang mungkin bisa sesuai. Kita harus bisa beradaptasi, misalkan bikin frozen food, misalkan, dan lain-lain. Itu contohnya, kita harus mau do it dan feedback. Nah, kenapa saya bilang teman-teman semua, do it ini juga menjadi penting, karena kebanyakan orang hanya berpikir tentang targetnya, ya sih saya pengen kaya, ya sih saya takut miskin, misalkan gitu. Tapi orang terlalu berangan-angan gitu loh Coach Mandra, nggak berpikir apa yang ada di depan mereka. Nah makanya langkah yang terbaik adalah kalau seorang pelari itu adalah masuk dulu ke gelanggang larinya. Jangan mikirin finishnya dulu. Finishnya sih mungkin masih jauh, 100 meter kalau lari jarak pendek. Kalau maraton ya masih jauh banget begitu ya. Karena larinya aja kan harus berapa kilo begitu. Nah itu terlalu jauh. Yang kita harus pikirkan adalah berani nggak Anda masuk ke gelanggang larinya. Itu yang penting. Berani nggak melangkahkan kaki masuk ke stadionnya. Nah, gitu loh. Nah, itu step pertama yang kita harus lakukan. Maka ketika kita juga ingin menjadi produktif, kita harus mencoba. Anda ingin jadi YouTuber, coba dong. Ya berarti nggak gampang, saya tahu jadi seorang YouTuber, tapi coba rekaman dulu, jangan nunggu nanti. Nanti deh kalau gue udah punya kamera Sony yang harganya 20 juta, baru gue rekaman. Nanti dulu, nggak akan nyampe-nyampe. ya, Justru karena Anda bertindak, Anda nantinya punya kamera Sony. Nah, itu loh maksudnya. Jadi jangan dibalik, nantilah ya. kalau udah saya termotivasi dulu Pak. Nanti deh kalau saya sudah ada wangsit dari Tuhan, nanti deh kalau saya udah diizinin dulu ya sama orang-orang terasing, enggak, kita lakukan dulu. Ya, kalau kita lakukan dulu, maka itu akan mendatangkan feedback. Berhasil nggak, kita coba lagi. Lakukan pendekatan, coba lagi. Maka kita jadi lebih produktif. Nah, orang yang nggak produktif itu karena nggak pernah lakuin. Dia nggak tahu salah atau enggak ya, dia nggak tahu works nggak cara seperti ini, ya video yang kayak gini bagus nggak gitu ya. Menu yang seperti ini cocok nggak, cara promosi yang seperti ini, pendekatan kepada nasabah yang seperti ini cocok nggak, karena nggak pernah melakukan gitu, maka nggak Benar. produktif. Kalau orang yang produktif, dia akan do it dan feedback terus, ya dia akan selalu bersinergi seperti itu. Ya karena apa, dia sudah upgrade diri kan, dia belajar lagi, dia lakukan di lapangan, ya kemudian dia feedback lagi, dia belajar lagi, oh yang ini angle-nya kurang bagus nih, rekamannya mesti dari sini nih. Kayak saya contohnya nih, oh angle-nya ini, oh kita harus tata seperti ini. Dulu IG live saya juga amburadul Pak Coach Pandra, ya belakangnya cuma layar putih, ya bahkan cuma ya Iya. ala kadarnya, tapi sekarang saya berusaha nata gitu. Ya ada buku-buku saya gitu, ada buku guru-guru Iya. saya, ada bunga-bunganya. Ini contoh lah. Ya kenapa kita ingin lebih produktif supaya bisa enak kan dilihat orang juga, wah coach ini ada bunga-bunganya ya, ada bukunya nih ya segala macam. Nah itu membuat kita jadi lebih excellence di bidang kita. Ya do it dan feedback. Makanya jangan keluar dari hal itu. Ya kita harus selalu bisa untuk bertindak. Coba masuk aja dulu ke gelanggang larinya, jangan lari dulu, nggak usah, masuk dulu aja, Anda berani. Setelah masuknya berani, maka Anda akan lebih gampang begitu, teman-teman. Ya, seperti itu sih. Gitu, Coach Mandra. Ya. Ya kadang orang Yes. itu selalu terbelenggu pikirannya sendiri kok. Ya, kita selalu Mm-mm. mau merasakan, saya punya bisnis satu A gitu ya, bisnis A. Temen Ya. sedikit, bisnis kok temen ya gitu. Heeh. Apa saya bisa berhasil ya? Sering kali terjebak gitu dengan. Nah makanya tadi Iya, iya. setuju sekali ketika coach sampaikan udah nyemplung dulu aja baru kita gimana kan gitu ya. Mm-mm. Ya. Coach Mandra, sorry agak putus-putus di saya, Gitu. Coach Mandra. Apakah teman-teman juga sama atau kata yang sinyalnya kurang bagus nih? Sorry. Iya, nggak apa-apa coach. Memang ingin bergabung sama kita antrian kali coach. Agak Heeh. ngelek sedikit gitu. Oke, nggak apa-apa coach. Dilanjut yang selanjutnya. Oke. Tadi udah 3 ya. Oke, yes.
Oke, Coach. Yes, Coach Mandra bisa dengarkan suara saya? Yes. Oke, teman-teman jelas kah? Coach Mandra bisa dengar Jelas. suara saya Oke. sekarang? Jelas, 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 oke, Coach. good ya. Oke, silakan Coach Mandra, boleh diulang tadi apa ada tanya atau gimana? Iya, enggak, tadi itu saya cuma menggarisbawahi yang menjadi catatan saya adalah bahwa seringkali kita terjebak Hmm, dalam pikiran kita sendiri, Coach. Ketika kita ya, melangkah, melihat kanan kiri, oh ternyata contoh sederhana kita mau buka bengkel misalnya ya. hmm, Oh di pandemi seperti ini bengkel aja banyak yang tutup. Kok malah mau ya, buka gitu ya. Artinya kita selalu betul, terbelenggu dengan pikiran kita. Kalau tadi Coach ya, sampaikan terkait dengan ya udah yang penting nyemplung dulu, masalah finishnya belakangan gitu. ya. Itu yang jadi sampai saat ini mungkin banyak teman-teman yang masih terbelenggu ke arah sana, Coach. Betul, 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 Coach Mandra. Saya setuju. Banyak juga teman-teman saya begitu yang dia gulung tikar di bisnisnya satu, dia mikir gitu, gue mau bikin lagi nih, Hen, gimana ya? Menurut gue coba aja. Lu punya modalnya nggak? Saya bilang. Sanggup nggak untuk melakukan ini? Kalau lu rugi, ini kira-kira lu jadi kere nggak? Saya bilang. Jadi miskin nggak? Nggak sih, ya coba aja. Gitu. Kecuali Betul. memang sudah less blood ya, udah tetes darah penghabisan begitu ya dari modalnya dia ya, kita harus berhati-hati memang. Tapi kalau apalagi bisnisnya tanpa modal, sebenarnya kita coba aja gitu. Contoh misalkan Anda Ya. ditawarkan bisnis MLM, tawarin bisnis asuransi, ya dicoba aja. Toh modalnya juga kecil misalkan begitu ya. Atau mungkin Anda diajak kerjasama membuat satu usaha dengan saudara Anda, ya kita coba aja, nothing tulus Bapak Ibu gitu, kecuali memang memerlukan modal yang Oke. cukup besar, MM-an, dan kita harus pikirkan cukup matang hal tersebut, apakah kita berani atau tidak, begitu. Jangan sampai jadinya jebakan juga. Saya setuju sih sama Coach Mandra. Itu yang penting tuh kita berani dulu masuk, finishnya kan kita sudah pikirkan tadi, pain dan pleasure-nya itu loh, pain dan pleasure-nya itu kita sudah pikirkan, itu Coach Mandra. Nah, tapi jangan kita terpaku kepada target kita. Wah, akhir tahun ini gue pengen jualan 10M. Akhir tahun ini gue pengen punya income misalkan 100 juta setiap bulan, padahal sekarang baru 5 juta, misalkan terlalu jauh kan, maka kita Ya. harus pecah target kita itu menjadi kecil-kecil. Ya, target dipecah jadi kecil-kecil nih yang saya bilang adalah yuk coba masuk dulu ke gelanggang larinya. Ya, kalau kita sudah masuk ke gelanggang larinya, kita akan tahu begitu ya, sampai di mana dan bagaimana begitu ya. Kita akan lakukan dan ada feedback di situ. Begitu. Jangan mikirin dulu ujungnya seperti apa gitu. Kalau mikirin ujungnya seperti apa ya udah takut duluan jadinya karena terlalu jauh. Begitu. Ya, gitu Oke. sih Coach Mandra. Yes. Nah, Yes. dari saya pribadi, memang langkah yang sederhana yang terakhir mungkin saya ingin bagikan sama Anda semua adalah ketika kita sudah tahu tujuan kita, kita sudah upgrade diri, kita memodel orang yang berhasil untuk jadi produktif, begitu ya. Dan kita juga do it dulu deh, kayak Nike punya slogannya just do it, begitu ya. Ya just do it aja dulu, begitu ya. Ya dicorok, begitu kan ya. Nah, dan ada feedback. Nah, yang terakhir adalah kita harus mau tidak mau percaya dengan yang namanya hukum konsistensi. Ya, itu penting banget. Ya, konsistensi itu yang banyak membuat orang runtuh. Di langkah keempat ini menurut saya yang paling banyak membuat orang tidak move on, tidak maju lagi. Kenapa? Dia melihat piece by piece-nya ada kegagalan, nggak berhasil, salah, dan dia akhirnya berhenti. Padahal kalau dia konsisten untuk terus produktif, bisa jadi peluang itu akan ada di depan dia. Contoh kayak kita menjual produk misalkan, ditolak, 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 misalkan begitu Bapak Ibu ya. Nah bisa jadi orang yang keempat, yang kelima ini akan beli sama Anda. Cuma karena Anda nggak produktif lagi, Anda nggak mau jualan lagi, nggak jadi itu jualan yang keempat, yang kelima itu contoh yang sederhana. Sama, jadi YouTuber juga sama. Oh, bikin video satu, viewernya rendah. Nggak apa-apa, bikin video yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, tunjukin bahwa Anda konsisten. Tunjukkan bahwa Anda ada memang serius dengan bidang Anda. Orang lambat laun akan memfollow Anda. Akan mengikuti Anda, cepat atau lambat, Bapak Ibu. Jadi jangan nunggu, saya pernah bilang, dikasih tahu sama teman saya begini, Coach Mandra. Hen, ngapain lu bikin video YouTube? Ya lebih baik lu udah training aja deh, hasil lu kan udah bagus dari sana, training-training juga kan udah punya pangsa pasar lu sendiri. Ngapain lu bikin YouTube, bikin TikTok, susah amat. Yang nonton juga belum ada, saya bilang.
Dia bilang seperti itu. Saya bilang justru kalau kita nggak mulai, justru orang nggak ada yang nonton kita, gitu loh. Kita harus mulai dulu. Kita harus siapin dulu basicnya gitu loh, Coach Manda. Kita harus siapin dulu wadahnya. Jangan nunggu sampai orang follow kita dulu, baru kita bikin videonya. Wah, itu telat. Ya, nggak akan terjadi, malah bukan telat, nggak akan terjadi gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu. Ya, do it-nya dulu, start-nya dulu, begitu, dan konsisten dulu. Jangan cuma sekedar 1-2 video, misalkan menjadi seorang YouTuber dan berhenti. Menjual produk kepada 4-5 orang, 6 orang, ditolak semua, dan akhirnya bete, baper di rumah. Begitu ya, jangan. Justru kita harus konsisten. Ya, konsisten dengan produktivitas kita, sehingga orang melihat, oh iya ya, hebat ya, Coach Mandra sekarang jualannya hebat nih. Ya, kemarin dia gua tolak, tapi kok sekarang berhasil ya, ada prestasi, dia bisa beli motor sekarang, misalkan gitu, yang simpel ya. Sekarang dia bisa beli motor loh, 1 tahun berlalu bisa beli mobil loh, mobil Avanza misalkan begitu ya. Itu bukti ya, bukti yang akan membuat orang tutup mulut, akhirnya bahkan orang akan cari Anda. Hebat ya Coach Mandra, tahun yang lalu gue nggak masuk loh sama dia, gue nggak beli produk yang dia tawarin, saya nggak ikut dulu seminarnya Coach Mandra, tapi sekarang gila, dia diundang di mana-mana, diundang di mungkin Meridiana Show, diundang di mana, mungkin begitu ya Kak Mandra ya. Karena apa? Kita membuktikan diri, jangan nunggu orang itu mau apa ya, ibaratnya memfollow kita dulu, mau suka dulu sama kita, nggak bisa. Kita yang justru harus start dulu. From now on gitu loh, kita harus buat dulu. Ya, kalau teman-teman sekarang apalagi di zaman pandemik ini kan, kita jualan harus bisa online, harus bisa via Zoom, kita harus jualan harus bisa via WA call, WA video. Nah, kita harus start duluan. Ya, jualan misalkan begitu ya, melalui sosmed. Ya, memang sosmed bukan alat jualan, ayo ya, itu alat branding diri, tetapi ujung-ujungnya kan dari sosmed jualan juga kan, ya Coach Mandra, benar nggak sih? Benar. Dari sosmed ya ujung-ujungnya kan dialahin, klik link website saya begitu kan, biasanya kan gitu. Ujungnya ya udah juga. Ya, walaupun media sosial literally bukan untuk jualan, saya tahu begitu Bapak Ibu, itu salah kalau ada justru jualan di media sosial. Makanya nggak works. Banyak orang yang bikin media sosial isinya jualan terus, Coach Mandra, seminar ini, asuransi ini, ya produk makanan ini, terus jualan tiap hari, dibombardir dengan rupiah, orang malah nggak beli. Lama-lama enak begitu. Karena apa? Media sosial memang bukan tempatnya untuk jualan. Media sosial itu tempat untuk kita bisa membranding diri kita yang nantinya diarahkan kepada jualan. Orang udah tertarik, baru kita masuk ke situ begitu. Nah, makanya konsistensi itu menjadi penting, kita mau produktif. Makanya zaman sekarang saya menyarankan Anda semua Bapak Ibu untuk bisa produktif di online. Jangan offline saja. Kalau Anda sudah punya restoran yang terkenal misalkan, belum tentu di zaman sekarang Coach Mandra bisa survive loh. Ya, restoran yang terkenal ini saya lihat di Singapura gitu, banyak yang udah ratusan tahun tutup. Kenapa? Mungkin nggak bisa beradaptasi, nggak bisa online gitu. Ya, orang nggak pada datang makan kan, tutup udah 100 tahun, terkenal banget. Saya pikir ini lu nggak nabung apa pemiliknya apa gimana. Nah, mungkin karena dia nggak bisa mengikuti zaman, dia nggak bisa produktif di tempat yang baru, di lahan yang baru gitu, di cara yang baru yang serba online. Maka jadinya tutup gitu, sayang banget. Padahal restorannya enak, padahal kalau kita bisa packing dengan kemasan frozen, bisa ada online delivery, melayani sampai ke apartemen-apartemen, mungkin bisa laku. Tapi karena dia nggak punya hal itu, nggak mau beradaptasi dan konsisten di bidang yang tepat, produktif di bidang yang tepat, maka nggak kemana-mana gitu Coach Mandra. Nah, jadi 4 step ini teman-teman semua diulang-ulang nih, ini sebuah siklus aja. Kita akan pahami bahwa pertama dari pain dan pleasure kita tentukan seperti apa. Yang kedua adalah kita mesti upgrade diri, belajar terus Bapak Ibu ya. Yang kedua untuk bisa mengikuti orang-orang yang sudah sukses di bidang kita. Nah, yang ketiga kita coba lakuin deh apa yang ada di bidang kita yang sesuai, promosi apa yang cocok, produk baru apa yang kita mau keluarin. Ya, seminar apalagi kalau saya mungkin ya Coach Mandra yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Itu kita harus do it, dan adanya feedback. Buat video kah, buat misalkan testimoni kah di IG kita misalkan ya, atau di YouTube kita, di TikTok misalkan. Zaman sekarang anak-anak muda banyak sekali di TikTok begitu ya yang berkecimpung di situ. Dan terakhir adalah harus bisa konsisten untuk bisa menunjukkan. Ini yang sulit nih. Langkah keempat ini penting dan sulit begitu Coach Mandra. Kita juga ngalamin lah zaman-zaman dulu kan susahnya konsisten itu kayak apa begitu untuk bisa branding diri kita. Nah, justru dari konsistensi inilah kita diuji. Ya, jangan menyerah di tengah jalan Bapak Ibu. Kalau memang Anda sudah tahu
tujuan Anda dan memang bidang Anda ini bisa dipakai untuk bisa memberkati banyak orang, bidang Anda ini bisa membuat Anda sukses, ya lakukan terus ya, karena pasti ada jalannya begitu ya. Kalau kita konsisten. Kalau kita nyerah duluan, nah itu berkatnya nggak dibuka tuh, pintu-pintu berkatnya ketutup. Yang tadinya mau dibuka sama Tuhan, nggak jadi, karena berhenti di depan pintu gitu kan, Sandra. Padahal Tuhan udah mau buka loh pintunya, udah mau dibuka gitu. Anda begitu mau dibuka sama Tuhan atau sama malaikatnya atau sama orang-orang yang akan membuka jalan kita, Anda malah kembali gitu, nggak ketemu lah, begitu kan? Gitu karena tidak konsisten. Nah, konsistennya tiap orang ini memang beda-beda. Ya, sukses setiap orang di bidang tertentu berbeda-beda. Anda nggak bisa samakan. Ini pesan saya sih, Coach Manda, tips aja. Jangan samakan Anda dengan orang lain. Karena kalau Anda samakan dengan orang lain, mungkin Anda akan kecewa. Kok dia bisa lebih sukses ya? Setahun aja udah berhasil. Belum tentu Anda setahun seperti dia. Ya bisa jadi Anda butuh 1,5 tahun. Bisa jadi Anda perlu 2 tahun. Ya, itu beda-beda jalan setiap orang. Yang penting tujuan kita bagus, kita mau berkati banyak orang, kita mau buat diri kita lebih sukses lagi, keluarga kita lebih sejahtera lagi, ya udah itu aja. Ya, jadi jangan membandingkan diri sama orang di dalam produk. Kenapa orang nggak produktif ya sih? Gue baru buat segini aja, orang lain sukses, gue enggak. Nah, belum tentu. Ya, gitu ya. Jadi lakukan aja terus gitu. Konsistennya itu yang penting. Gitu loh, Mas Mandra. Itu sih pesan aja sih. Oh, luar biasa ini. Serasa seminar. Seminar, seminar singkat. Aduh, aduh ya, ya. Hal yang bisa mengikuti ini. Mungkin coba di coach ada masuk gak ya? Kris saya sepertinya dia nggak ada masuk pertanyaan karena nggak bergerak. Di tempat coach bergerak nggak ya? Di depan saya sih bergerak. Tadi ada yang wave, ada yang baru juga. Oke teman-teman, halo yang baru. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya silahkan ya. Tadi kita ada sedikit trouble dengan sinyal, jadinya berpindah hostnya dari Coach Mandra ke saya. Tapi it's okay lah teman-teman yang sudah gabung. Tadi ya Bu ya, need proses bener banget. Ya, jadi perlu sekali. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya silahkan ya, saya welcome sekali. Yang berhubungan dengan Coach Mandra juga sangat welcome ya, kita akan sama-sama jawab tentang produktivitas begitu ya, apa yang menyangkut, apa yang sedang Anda lakukan saat ini, ada kendala apa, kita sama-sama bahas. Mungkin kita bisa bantu sebagai dari pengalaman kita as a coach sama klien-klien kita, mungkin bisa bantu begitu teman-teman semua. Ya. Coach, pertanyaan kira-kira Coach untuk saat ini kolaborasi itu penting nggak Coach? Penting banget. Zaman sekarang, di zaman pandemi ini pesan saya teman-teman dan juga Coach Mandra, ini pertanyaan yang bagus banget. Jujur saya katakan teman-teman, saya bisa survive di zaman pandemi ini karena kolaborasi. Itu pas intinya. Kalau nggak berkolaborasi, kita nggak bisa sesukses, mungkin bisa maksimal lah, hasilnya begitu. Saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejauh saya, seperti saya dengan Coach Mandra, yuk kita kolaborasi Coach, nah, itu kan contohnya. Ya, jadi kita sama-sama membranding. Ya, mau yang nonton 11.000 orang, 1.000 orang, 11 orang, nggak penting Coach Mandra, karena orang akan bisa lihat rekaman kita. Bener nggak? Yeah. Yang penting itu prosesnya. Kita mau nggak memberikan ilmu itu sama orang, itu contohnya. Nah, penting banget Coach Mandra kolaborasi. Seperti contohnya di bidang Anda apapun. Anda misalkan seorang agent insurance, misalkan seorang leader di bidang MLM, Anda kolaborasi lah dengan sesama kompetitor Anda, bikin seminar bersama, atau mungkin contohnya seorang Anda bergerak di bidang apa nih, misalkan penjualan, misalkan ya Anda menjual alat kesehatan, Anda misalkan bikin restoran online begitu ya, aksesoris. Nah itu Anda bisa nggak kolaborasikan aksesoris yang Anda ciptakan dengan mungkin orang yang sudah cukup terkenal begitu ya. Ya, Anda cari begitu untuk bisa kolaborasi begitu, itu penting di zaman sekarang. Kalau saya mungkin kolaborasi dengan guru-guru saya kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, seperti saat ini ya Coach Mandra ya, kita kolaborasi yang free lah, yang tidak berbayar. Nah, ada juga kolaborasi yang berbayar begitu. Nah, itu kita harus pintar-pintar di dalam hal tersebut sehingga kita bisa meningkat. Karena zaman sekarang tuh eratan ini kaitan dengan kolaborasi, jadi kita bisa dikenal satu sama lain. Coach Mandra dikenal lebih banyak, saya juga dikenal oleh teman-temannya Coach Mandra. Nah itu ya kadang waktu terpecah, ada untuk keluarga dan untuk bisnis ya. Makanya Bu, jangan sampai kita unbalance dalam hidup itu, kita harus balance. Ya kita harus balance banget. Jadi jangan Senin sampai Minggu kita pakai untuk kerja, terus jangan. Ya kita harus ada waktunya juga untuk keluarga kita, ada waktunya juga untuk produktivitas kita sehari-hari gitu. Harus kita atur. Ya seperti itu. Ya itu
Ya, takutnya itu nggak produktif. Nggak juga sih, tergantung gimana kita memanfaatkan aja, Bu. Memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, kita kan dikasih Tuhan 24 jam ya, Coach Mandra ya. Kan kita bisa atur. Ya, jam 8 bangun, pokoknya gua kerja sampai jam 5 udah titik. Sisanya jam 5 sampai jam 9 malam main sama anak, tidurin anak, main sama istri, dan segala macam. Gitu. Ya, kita harus disiplin, jangan keseret juga, wah semuanya eh, produktivitas saja. Akhirnya unbalance hidup kita jadi tidak seimbang Ya. begitu ya, itu sih. Oke, saya nggak bisa ngeliat pertanyaan di sini, Coach. Jadi, Oke, ada lagi kah pertanyaan? Kadang waktu terpecah untuk keluarga. Oke, cara memanage waktu ini ada yang nah, cara manage waktu Anda bikin scheduling aja, Bu. Ya, setiap hari Anda bikin kalau saya dulu sampai sekarang yang paling simpel sih saya bikin 3 bagian waktu. Pagi, siang, malam. Itu aja, nggak usah dari jam sekian sampai jam sekian, itu terlalu detail. Nanti kalau Anda sudah jadi influencer, Anda jadi artis gitu ya. Nah, itu boleh tuh, padat kan jadwalnya ya, Anda buat per jamnya. Jam 9 sampai jam 10 syuting di sini, 10 sampai 11 mungkin dipanggil oleh stasiun ini, itu boleh itu nanti ya. Tapi untuk yang simple-simple adalah kita bagi aja, pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain begitu. Nah, kita isi ya, kita manage waktu kita di situ. Misalnya buat Anda sebagai seorang penjual, seorang sales marketing, Anda ketemu misalnya pagi ini saya mau ketemu untuk menawarkan mobil, dealer mobil misalnya pada sini. Ya, siangnya kepada sini atau malamnya kita follow up atau gimana. Nah, itu kita harus bagi waktu kita. Itu yang simple sih. Yang saya juga sampai sekarang by the way masih pakai itu hal-hal sederhana seperti itu, tapi sangat works gitu buat saya pribadi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan works buat Anda begitu. Nah, kita lihat yang kosong-kosong ini kalau memang tidak kita gunakan untuk keluarga atau untuk upgrade diri kita, ya berarti kita harus tingkatkan produktivitas kita. Kita harus jualan lagi, create something new gitu dengan jadwal-jadwal yang kosong tersebut, Mas Mandra, begitu. Yaitu cara memanage waktu yang baik begitu. Jadi harus balance lah ya. Oke, ini Arini Binari ya. Mudah-mudahan masih gabung dengan kita ya, Bu Arini ya. Bagaimana caranya produktif dengan memaksimalkan energi positif. Nah, itulah tadi Bu Arini energi positif good banget, saya setuju. Nah, bagaimana caranya produktif dengan maksimalin energi? Ya tadi Bu Arini, jadi kita harus bisa 4 langkah itu kita harus lakukan gitu, 4 step itu, apalagi yang keempat, yang konsistensi itu kita harus lakukan. Kan energinya sudah positif banget, kita sudah tahu pain dan pleasure kita kemana, tujuan kita yang mana yang mendrive kita, pain atau pleasure. Ya, nah itu yang kita harus tentukan dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah kita upgrade diri, memodel dari orang yang lebih sukses dari kita. Ya, kita mepet mereka, begitu ya, belajar dari mereka. Begitu. Nah, yang ketiga adalah tadi apa, Coach Mandra? Kita harus lakukan kan, coba ya, mulai maju ke gelanggangnya. Sebelum lari, nggak usah lihat dulu finishnya, masih jauh mungkin larinya ya, mungkin 100 meter juga jauh gitu, finishnya di mana, gitu ya. Nah, ya coba aja, pokoknya ya coba aja maju dulu step by step gitu loh, maju dulu ke gelanggangnya dulu, jangan di tempat latihan doang gitu, atau jangan di locker doang ganti baju doang terus nggak berani maju. Itu ya, jadi step by stepnya harus kita lakukan. Dan terakhir ya, selain do it feedback dan juga konsistensi, itu penting sih Bu Arin ya. Jadi caranya produktif diawali dengan yaitu pain dan pleasure tadi. Temukan apa yang Anda merasa menjadi kenikmatan buat masa depan Anda, atau pain-nya Anda, takut Anda di mana gitu. Kalau Anda tidak lakukan hal yang produktif ini, akan ada efek apa? Ya, akan ada satu impact apa buat diri Anda. Nah, itu yang harus Anda pikirin. Begitu ya. Oke ya. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, balance tapi kadang masih sulit. Ya, memang nggak gampang, I know. Ya, tapi Anda harus disiplin mengatur waktunya, ya. Mengatur waktunya disiplin. Gitu. Jadi coach yang baca sendiri, coach yang nanya sendiri. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena di saya nggak muncul ini nama-namanya. Oh, nggak muncul ya? Si pertanyaan-pertanyaan itu nggak muncul ya? Oke. Nggak muncul di saya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman yang lain mungkin yang ingin bertanya sebelum mungkin nanti teman-teman kita kembali ke rumah kita masing-masing dan ke keluarga kita, atau mungkin ada mau prepare buat besok, silakan ya. Tapi itulah 4 step yang saya juga kerjakan sampai sekarang gitu, Mas Mandra ya. 4 step itu selalu mendrive saya gitu, itu yang saya lakukan terus. Untuk mau produktif sederhana itu aja langkahnya. Ya, itu aja sih. Dan ingat yang keempat yang paling penting. Yang keempat yang paling penting, konsistensi. Konsistensi. Kalau Anda nggak konsisten, ya
Konsistensi itu sulit-sulit gampang sebenarnya ya. Saya Yes, I know. pernah I know. pernah ada yang bertanya kepada saya itu ketika bagaimana sih kita mempertahankan konsistensi dan ketika dalam masalah itu bagaimana kita menghadapinya untuk tetap konsisten gitu, Coach. Nah, balik lagi ke pain dan pleasure tadi, Coach Oke. Mandra. Kita harus ingat sudah capai nggak kalau kita afirmasikan, ya kita lihat sudah goal ini sudah seberapa dekat gitu ya, pain dan pleasure ini. Jadi kita harus selalu ingat lagi, waduh kalau gua nggak ngelakuin ini, ya nanti di rumah dapur nggak ngebul gitu ya. Anak mungkin nggak bisa sekolah, bisa jadi rumah ini disita sama bank begitu ya. Harus apa yang gua lakuin? Nah, itu yang membuat orang itu jadi terus produktif begitu ya. Jadi kita harus punya pain dan pleasure yang kuat. Makanya saya bilang awal itu sebagai bahan bakarnya, dan konsistensi ini yang harus membuat kita untuk terus maju gitu, keep going ya. Kalau kita punya impian kuat pun tapi nggak konsisten juga, lama-lama ya jadinya memang repot juga sih gitu. Tapi saya percaya sih orang-orang, teman-teman saya pun yang berhasil, mereka yang ada di bidang mereka masing-masing, itu saya selalu tanya mereka punya pain dan pleasure yang jelas sekali mau kemana begitu. Sumber motivasi mereka tuh kuat sekali sehingga nggak tergoyahkan. Ada yang ngegosipin, si Hendy mah begini, kita nggak usah anggap aja budak gitu Mas Mandra ya, kita jalan terus. Karena ketika kita mau sukses, by the way teman-teman semua, nggak semua orang suka sama kita, percaya Betul. deh. Nggak semua orang tuh akan lihat kita, ada di quotes saya juga kalau anda mau lihat tuh ya. Ya, Jadi ya. Baca itu, Coach. jangan mendengar gitu orang-orang yang sekitar kita. Kenapa? Kalau kita mau beranjak berhasil, mau menonjol lebih baik dari mereka, itu orang tuh dalam tanda kutip nggak terlalu suka, terutama haters kita. Ya nggak tahu kenapa, saya juga nggak punya musuhan sama orang lain. Saya juga nggak berusaha untuk memilih orang, saya berusaha untuk merangkul setiap orang. Tapi ada juga, kenapa ya si Handy ini kok begini, kenapa sih kok so banget orang ini misalkan begitu, padahal Ya, tujuan kita baik loh. Tetapi betul, namanya juga haters, dia nggak suka Coach Mandra lihat kita, kenapa ya Coach Mandra kok sekarang hebat ya, punya training public speaking sendiri, peserta 20-30 orang, banyak juga ya, aduh. Tapi dia nggak suka gitu ya, karena dia aja nggak ngapa-ngapain. Biasanya orang yang haters itu yang yang apa ya, ibaratnya yang ya kurang mendukung lah begitu, biasanya itu adalah orang yang biasanya tidak produktif. Coba deh dicek yes. ya, Karena dia juga orang yang betul. memiliki fixed mindset ya, Coach ya, biasanya. Iya betul, Ya, betul. Jadi mereka lalu zona nyaman aja, ngapain sih gitu ya, kok gue jadi berhasil, gue lebih lagi, ngapain sih si Hendy kok mau bikin ini, bikin itu, ya buat seminar amal pula, ngapain sih, kok sok banget gitu ya, bukan sok banget, kita memang mau bantu orang, kita yes. memang punya satu misi sendiri gitu. Nah itu ya, jadi nggak apa-apa, jangan blok mereka. Saran saya jangan, di dalam rangka produktivitas ini jangan sekali-kali kita menunjukkan bahwa kita jadinya juga negatif gitu terhadap mereka, jangan ya. Ya, jadi justru kita harus memberi manfaat sama mereka. Jangan kita blok orang-orang tersebut. Ya, orang yang kurang suka sama kita, yang iri hati, yang so tahu dan segala macam, nggak apa-apa. Tunjukkan aja bahwa kita berhasil. Justru kalau saya ya, Coach, itu dijadiin motivasi, Coach. Betul. Kalau saya, gue buktiin Sama, loh. Coach. Ya, tunggu waktu nih. Ya, lu ngomong itu, lu akan lihat ya, 1 tahun lagi gue akan jadi seperti apa. Nah itu sikap yang benar. Justru jangan jadi beda. Aduh, kenapa ya? Quotes gue salah gitu. Tadi gue lakuin ini memang salah gitu, gue bikin video ini kok komennya jelek ya, apalagi komen negatif di YouTube misalkan gitu ya, jelek banget ini, edukasinya tidak bermanfaat misalkan begitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah di-delete, nggak usah di-delete, justru Ya, kita tunjukin ya kenapa ya nggak bermanfaat, boleh nggak saya tahu nggak bermanfaatnya di mana, supaya jadi manfaat seperti apa, tanya. Justru kalau saya ya. sih tantangin, datang gitu, saya pengen tahu kenapa sih kok nggak bermanfaat, supaya itu yang tadi ya, langkah ketiga ya Mas Wanda, do it and feedback, supaya Yes. kita tahu, supaya menyenangkan dia tuh gimana. Bahkan siapa tahu orang yang nggak suka itu bisa jadi teman kita juga begitu suatu saat, bahkan jadi jadi sahabat kita, bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita blok dia, kita negatif sama dia, kita musuhin dia apalagi, wah justru bener nih, ini nggak bener orang gitu kan, oh dimusuhin loh gua, nggak, karena itu jangan Akhirnya muncul sendiri jadi kita yang benci sama orang ya, Coach. jangan, justru kita nggak apa-apa, haters itu Justru biasa, yang cuma stalking kita biasa gitu. justru beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir, saya termasuk kategori orang seperti itu, Coach. Oh Kenapa gitu sih ya. orang gitu ya? Kenapa sih orang seperti ini? Kenapa kok dia bisa? Kenapa? Nah, artinya ketika itu saya Yes. ternyata afirmasi saya yang salah, Coach. Saya Ya. selalu
kenapa dia. Tapi ketika itu saya balik, Iya. bagaimana sih dia bisa seperti itu, gitu. Ya, good. Nah itu feedback, itulah ya feedback. Feedbacknya artinya, oh ternyata saya juga bisa loh, gitu ya. Iya, betul. Terkadang orang yang terjebak dengan kata kenapa dia bisa seperti itu, bukan berarti salah. Kita tidak bicara Iya, salah ya. benar, 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 benar. Kita muncul kata-kata kenapa bagus dalam hidup kita gitu. Artinya dalam 100% gitu ya, mungkin 20% kenapa, 80%-nya bagaimana gitu. Jadi Ya, biar ada, good. oh ternyata saya ini. Biasanya keseringan orang itu kebalik, coach. 80%-nya kenapa, bagaimananya cuma 20% gitu. Jadi nah itu, Kenapa nggak gua gitu? nah ketika di titik itu saya bertanya, oh, oke. Makanya saya ngeliat coach, wah ini YouTube-nya keren juga nih. Gimana biar bisa konsisten gitu. Saya YouTube dari 3 tahun yang lalu cuma 4.000 aja nggak berkembang sampai sekarang, coach. Gitu. Makanya saya mau pelajari modeling Coach Hendy ini gimana bisa konsisten nih dengan materi-materi yang update gitu kan. Wah, ini saya lihat keren juga, oke juga gitu. Dengan Thank you, Coach Wandra. setiap videonya pasti ada sesuatu hal yang baru gitu, coach. Iya, iya. Nah, itu yang menjadi saya termotivasi dan iseng saya tanya, coach kapan ya bisa ngobrol gitu ya. Bisa Ya, thank you teman-teman Coach Wandra. Itu sih ya balik lagi itu adalah intisarinya sih Coach Wandra. Jadi balik lagi ke 4 langkah tadi itu aja, nggak ada yang menurut saya nggak ada yang dirahasiakan lagi gitu karena apa yang saya sharingkan ini mudah-mudahan bisa bantu Anda gitu ya di bidang Anda masing-masing. Nah, jangan sesuaikan harus jadi kayak Coach Wandra, beda lagi. Nggak semua orang terpanggil untuk menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator gitu kan. Mungkin Anda hanya sekedar menjadi seorang penjual yang hebat, menjadi seorang leader yang memotivasi banyak orang, yang mensukseskan banyak orang. Mungkin Anda sebagai seorang ingin jadi seorang memiliki restoran yang berhasil, ya, usaha yang berhasil, silahkan di bidang Anda terapkan itu. Sehingga menjadi satu rumus produktivitas yang bagus gitu. Maksud saya begitu. Berarti yang penting kita harus duit dan konsisten itu, coach ya. Ya, ujung-ujungnya langkah ketiga dan keempat begitu. Hingga keempat. Ya. Oke, sip. Luar biasa ini, coach. Ada pertanyaan lagi? Ya. Coba saya lihat ya, ada pertanyaan lagi kah? Oke, keluar masuk karena isi yang kurang bagus. It's okay, Bu, apa-apa. Cahaya. Nggak ada sih. Nggak ada sih, Coach Mandra. Udah, semuanya udah oke. Yap. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, Coach, dan materinya juga sangat luar biasa hari ini. Advice yang saya terima buat teman-teman juga dari Coach Hendy ini sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, Coach, atas kesempatannya dan berbaginya. Jangan kapok, Coach, suatu saat nanti mungkin ada materi-materi lain kita bisa sharing. Ayo, nggak apa-apa, bagi-bagi sih materi itu kan gratis ya di mana-mana ya. Itu semuanya. Atau juga nanti bisa kalau mau lebih materi lebih lengkap ada di YouTube-nya Coach Hendy dan ya ada juga ada materi memang di YouTube juga saya selalu ada, di Instagram juga cukup banyak sih gitu. Kemudian juga mungkin teman-teman bisa menghadiri ada seminar training saya yang rutin seperti besok nih Sabtu kita ada personal branding ya tentang personal branding karisma ya. Kemudian di bulan depan itu saya akan bikin semacam training khusus untuk copywriting, Coach Mandra. Itu juga mungkin bisa bantu teman-teman juga. Jadi bagaimana menginfluence orang, mempengaruhi cara beli orang melalui kata-kata kita. Nah ini yang penting, melalui words. Kata-kata kita itu bermanfaat sekali untuk membantu membangun orang ingin beli nggak. Ya kebanyakan kita suka salah, pengennya kita jualan terus. Kita paling nggak suka kan kalau ditawarin produk ya Coach Wandra ya. Ke mall gitu, tiba-tiba ada orang nawarin kartu kredit, walaupun seksi yang nawarin tetap aja nggak mau kan. Kita lihat tapi nggak mau. Nggak ada yang ya. Iya, nah kita belajar gimana caranya orang itu supaya kita tidak ada di dalam trans menjual. Yang ada adalah bagaimana pembeli ada di dalam trans membeli. Nah itu yang penting. Ya sehingga di dalam copywriting itu menjadi sangat penting gitu ya. Gitu melalui mempengaruhi orang melalui tulisan kita, melalui gambar-gambar yang kita posting, yang kita pilih. Nah, itu menarik. Saya juga belajarnya cukup lama tuh Coach Mandra untuk copywriting ini. Tahun keren banget ini. Gitu. Nah, sekarang menjual itu bukan lagi bicara tentang barangnya ya, tapi bagaimana kita bisa persuasif ke orang lain itu ya. Betul. Calon-calon kita. Makanya ada peribahasa satu peluru bisa membunuh satu orang,
Tapi satu kata bisa mempengaruhi ribuan orang, coach ya. Ribuan orang, bener. Kalau satu peluru satu aja. Iya. Nah, kecuali nembus sih, tapi jarang lah. Kan. Tapi kalau kata-kata itu, lidah itu memang sangat luar biasa. Makanya saya suka NLP, Coach Chandra, karena itu. Selain belajar cara berpikir, neuro kita mempengaruhi emosi, cara berpikir kita, yang kita libatkan adalah linguistik ya kan. Yes. Linguistiknya itu penting banget. Cara kita berbahasa, bahasa itu indah gitu ketika kita tahu dan bagaimana caranya bisa menginfluence orang, memberkati orang melalui bahasa kita itu unbelievable gitu hasilnya, begitu ya. Jadi ya banyak-banyak kan belajarlah di bidang Anda gitu. Iya. Belajar terus belajar, coach. Yes, yes, yes. Oke, coach, Okay. ini wah luar biasa kalau kita teruskan mungkin panjang nanti mungkin bisa suatu saat saya ikut seminar coach ya. Kapan itu belajar Thank you. Sama-sama lah. Saya juga pengen coach. belajar dari Coach Mandra lah. Ikut juga. Teman-teman, terima kasih. Ya mungkin Terima kita sudah ada di penghujung acara kali ya, Coach Mandra ya. Yes. Kita sudah akan akhiri tadi dari jam 8. Saya lagi sorry tadi kalau mungkin koneksi saya atau Coach Mandra yang ada trouble dan di tengah jalan lancar, tadi ada trouble sedikit lagi, tapi mudah-mudahan pesannya bisa diterima ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada ketinggalan, bisa lihat rekamannya juga begitu ya Coach Mandra ya. Betul, Nanti coach. saya akan posting di tempat saya, berarti di Coach Mandra adanya jadinya. Ya, Lagi saya ucapkan gitu. terima kasih banyak coach ya. Sama-sama Coach Mandra. Semoga sehat selalu. Tetap Amin. Ya, Coach Mandra juga ya, buat keluarga juga sehat-sehat semuanya. amin. Sampai jumpa lagi coach ya. Thank you banget. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman semua ya di IG Live berikut dan di seminar, di training-training berikutnya. Ya, sukses ya selalu buat teman-teman, selalu sehat.